Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bayu Saputra. Teman-teman, hari ini kita tidak akan bahas yang viral-viral. Kita akan duduk sebentar, makan kopi atau tehnya, kita mulai ceritanya. Mentari pagi di Tanjung Priok tak pernah berjanji tentang kesejukan. Selalu saja terbit dengan gigilnya yang membakar kulit, membawa aroma pekat solar, asap knalpot, dan bau amis ikan bercampur keringat buruh. Bagi Baskara, pemuda dengan kulit legam dan sorot mata tajam dari Banyuwangi, 7 tahun di tanah rantau telah mengubahnya. Ia kini bukan lagi bocah desa yang memandangi punggung Gunung Ijen dari kejauhan, atau mencium semerbak bunga sedap malam yang mekar di pekarangan. Priok telah menggemblengnya menjadi baja, namun hatinya tetap menyimpan kelembutan tanah kelahiran. Di balik otot kawat tulang besi yang terbentuk dari menumpuk karung-karung beras dan semen, Baskara menyimpan sebuah rahasia, sebuah warisan leluhur yang agung. Ajian Kembang Kencono bukan sekadar mantra atau jurus kosong, melainkan harmoni dengan semesta, kemampuan menyerap energi murni dari bumi, air, dan angin, lalu memancarkannya kembali sebagai perlindungan atau serangan. Ajian itu menuntun geraknya menjadi secepat kilat, setangkas kijang, namun selembut kelopak bunga. Selama ini, ia hanya menggunakannya untuk menenangkan gelora hati, untuk merasakan perubahan musim, atau untuk sekadar meredakan nyeri otot. Setelah seharian bekerja, ia bersumpah untuk tidak mengumbar ilmu itu, kecuali jika keadilan benar-benar terancam. Baskara datang ke kota ini untuk mencari makan, bukan untuk mencari gara-gara. Namun, di setiap sudut kota besar, selalu ada bayangan hitam yang melingkupi. Di Tanjung Priok, bayangan itu bernama Sugali, preman tak tertandingi, dengan jaringan anak buah yang mencengkram setiap sudut pelabuhan. Tato naga yang meliuk di punggungnya seolah hidup, melambangkan kekuasaan absolutnya. Tawa menggelegar Sugali, yang selalu diiringi teriakan dan pukulan, adalah melodi menakutkan yang membuat semua orang menunduk. Pengusaha kecil, pedagang kaki lima, bahkan buruh kasar sepertinya, semua harus tunduk pada kehendak Sugali dan upeti yang tak kenal ampun. Hingga suatu sore yang kelabu, berita itu menghantam Baskara bagai palu godam. Warung nasi Butejo, satu-satunya oase yang memberinya sedikit rasa rumah dengan masakan rumahan yang otentik, diacak-acak oleh gerombolan Sugali. Parahnya lagi, Butejo yang renta diseret keluar dan dipukuli hanya karena tak sanggup membayar uang keamanan yang mencekik. Baskara mendengar isakan lirih Butejo dari balik gang sempit. Melihat lengannya yang memar, matanya yang sembab, darah di tubuhnya serasa mendidih. Kesabarannya, yang selama ini ia pelihara seperti pusaka, kini pecah berkeping-keping. Malam itu, di gubuknya yang reot, Baskara termangu di depan cermin pecah. Ia melihat bayangan dirinya, buruh pelabuhan dari Banyuwangi, yang ingin hidup tenang. Tapi di balik bayangan itu, ada gema Ajian Kembang Kencono yang seolah berbisik, "Kau punya kekuatan, nak. Bukan untuk disombongkan, tapi untuk membela yang lemah." Ia teringat pesan kakeknya, ilmu itu bukan untuk kesaktian semata, tapi untuk menyeimbangkan dunia. Jadilah air yang menyejukkan, namun juga badai yang menghancurkan jika kezaliman merajalela. Keesokan harinya, Baskara melangkah, bukan ke dermaga untuk bekerja, melainkan ke jantung kekuasaan Sugali. Sebuah gudang kosong yang gelap dan bau, terletak di ujung pelabuhan yang jarang terjamah. Sekitar 20 anak buah Sugali, berbadan kekar dan bermata beringas, menyambutnya. Mereka tertawa, tawa mengejek yang terasa menghina sampai ke tulang sumsum. "Wah, wah, 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 lihat siapa ini? Si anak desa yang kemarin nangis-nangis cari maknya," cibir seorang preman bertato laba-laba sambil meludah ke samping. "Mau apa kau jagoan? Mau minta warung Butejo dikembalikan? Hah?" Baskara tak bergeming. Matanya tajam menyapu setiap wajah, lalu berhenti
pada siluet besar yang baru muncul dari dalam kegelapan gudang. Sugali. Tawa anak buahnya mereda, tergantikan oleh hening yang mencekam. "Aku datang untuk bicara dengan Sugali," ucap Baskara. Suaranya rendah, namun menggetarkan. Aura kemasan samar mulai berpendar di sekeliling tubuhnya. Hanya orang yang peka yang bisa merasakannya. Udara di sekeliling Baskara terasa bergetar. Sugali melangkah maju. Seringai jijik terpeta di wajahnya. Bicara, "Apa? Mau jadi pahlawan? Kau pikir kau siapa? Hah? Di sini? Akulah raja. Akulah hukum. Kau bukan raja." "Sugali, kau hanya pecundang yang menindas orang lemah," balas Baskara. Tak gentar sedikit pun. Kata-kata itu meluncur bagai anak panah, menusuk kesombongan Sugali. Mendengar itu, Sugali murka. "Kurang ajar! Habisi dia! Jangan biarkan dia keluar dari sini hidup!" Seketika, gerombolan preman itu menyerbu. Mereka mengayunkan balok kayu, besi, bahkan pisau. Baskara menarik napas dalam, meresapi energi tanah di bawah kakinya. Gerakannya berubah dari manusia biasa menjadi entitas yang luwes namun mematikan. Preman pertama, si laba-laba, mengayunkan balok kayu ke kepala Baskara. Sering, Baskara menyambutnya dengan telapak tangan terbuka, bukan menangkis, melainkan menyalurkan energi kembang kencono. Balok kayu itu bergetar, lalu pecah berkiping-kaping di tangan si laba-laba. Diikuti jeritan kesakitan saat telapak tangannya terasa lumpuh. Preman kedua maju dengan pisau. Wush! Baskara bergerak bagai bayangan, memutar tubuh, lalu dengan ujung jarinya menyentuh titik tertentu di pergelangan tangan preman itu. Pisau terlepas, dan preman itu jatuh berlutut. Lengannya kaku tak bisa digerakkan. Pertarungan itu bukan sekadar baku hantam. Itu adalah tarian maut antara kekerasan membabi buta dan kelembutan yang mematikan. Baskara tak melayangkan pukulan atau tendangan yang menghancurkan. Ia hanya menyentuh, mengunci, atau menyalurkan energi kembang kencono untuk melumpuhkan. Setiap sentuhannya terasa seperti sengatan listrik, melumpuhkan syaraf, mengacaukan keseimbangan. Para preman itu jatuh satu persatu, bukan karena luka berdarah, melainkan karena tubuh mereka mendadak tak patuh. Otot mereka lemas, atau pandangan mereka kabur. Dalam waktu singkat, gudang itu dipenuhi erangan kesakitan dan tubuh-tubuh yang terkapar tak berdaya. Sugali menyaksikan semua itu dengan mata terbelalak. Wajahnya yang beringas kini memucat pasi. Ini bukan pertarungan yang ia kenal. Ini bukan perkelahian jalanan. Baskara adalah badai yang tenang, namun kekuatannya mengerikan. "Brengsek, ilmu hitam apa yang kau pakai? Kampret!" teriak Sugali, mengeluarkan golok besar yang selalu ia selipkan di pinggang. Benda itu berkilauan tajam, memancarkan aura kematian. "Ini bukan ilmu hitam, Sugali. Ini ilmu warisan leluhur. Ilmu untuk menjaga keadilan," jawab Baskara. Suaranya tenang, namun sorot matanya bagai bara api. Aura kemasan di tubuhnya kini terlihat jelas, berdenyut-denyut, seperti kelopak bunga raksasa yang siap mekar. Sugali menyerbu, goloknya berkelebat, menari-nari mematikan. Pukulannya kali ini jauh lebih buas, penuh amarah dan ketakutan. "Toringu! Toringu!" Baskara menangkis dengan telapak tangannya. Setiap benturan menghasilkan percikan api samar dan suara dentingan logam yang aneh. Golok Sugali, yang biasanya bisa membelah tulang, kini terpental setiap kali bersentuhan dengan tangan Baskara. "Bajingan! Mati kau!" Sugali mengayunkan golok dengan tenaga penuh, membidik leher Baskara. Saat golok itu nyaris menyentuh, Baskara menghela napas panjang, dan di benaknya terucap mantra kuno kembang kencono mekar di hati, menyatu dengan alam. "Lindungi jiwa yang suci!" Seketika, aura keemasan di tubuhnya memancar lebih terang, seolah ribuan kelopak bunga emas bermekaran di sekelilingnya. Hedar, Sugali terpental jauh. Goloknya terlepas dari genggaman
dan menancap di dinding gudang. Tangannya terasa panas membara, seperti tersengat ribuan lebah. Dan mati rasa. Ia terhuyung, terjatuh, pandangannya berkunang-kunang, bukan karena pukulan, tapi karena gelombang energi kembang kencono yang menghantamnya. Kekuatan Sugali yang dibangun dari penindasan dan ketakutan, kini berbalik melawan dirinya sendiri, melemahkan setiap sendinya. Baskara melangkah mendekat. Perlahan, setiap langkahnya terasa berat dan berwibawa. Aura keemasan itu kini mencapai puncaknya, menyinari kegelapan gudang. Sugali menatapnya dengan mata nanar, penuh ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ini bukan lagi manusia, pikirnya. Ini adalah perwujudan keadilan yang datang menghukumnya. Sugali, suara Baskara menggelegar. Kehidupan ini seperti bunga kencono, indah jika dirawat, membusuk jika dipenuhi duri kejahatan. Dengan satu gerakan cepat, Baskara menyentuhkan ujung jarinya di dahi Sugali. Bukan pukulan, bukan tusukan, hanya sentuhan lembut. Namun, sentuhan itu bagai petir. Seluruh tubuh Sugali bergetar hebat, lalu lemas tak berdaya. Pandangannya menggelap, dan ia ambruk, tak sadarkan diri, di atas tumpukan karang-karang kosong. Keheningan kembali menyelimuti gudang. Baskara berdiri tegak, napasnya teratur. Perlahan, aura keemasan itu memudar, kembali tersimpan di dalam dirinya. Ia menatap tubuh Sugali dan anak buahnya yang terkapar. Keadilan telah ditegakkan, tanpa setetes darah yang mengalir dari tangannya. Sejak hari itu, nama Baskara dari Banyuwangi, sang pemilik ajian kembang kencono, menjadi legenda di Tanjung Priok. Ia tak lagi sekadar buruh pelabuhan, melainkan pelindung bagi mereka yang tertindas. Warung Butejo kembali ramai, dan para pedagang bisa bernapas lega. Kisah tentang perantau dari ujung timur Jawa yang membawa ajian kembang emas untuk melawan kegelapan terus diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi harapan baru di tengah kerasnya belantara kota.